Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Taklim Al-Ikhlas, Bapak Haji Iskandar beserta ibu dan keluarga yang insya Allah selalu mendapatkan kemuliaan dan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat pimpinan Majelis Taklim Al-Ikhlas Konsulat KJRI Los Angeles yang insya Allah juga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, terutama Bapak Farhad, Mas Aji, dan juga para bapak-bapak yang lain yang selalu membantu kelancaran jalannya majelis taklim ini. Para ibu-ibu sekalian juga jamaah majelis Al-Ikhlas dan bapak-bapak yang insya Allah kita semua selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama dapat bertemu kembali di majelis taklim yang sangat kita cintai ini, dalam rangka kita menjalankan tugas kita, kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan rahmat dan keridhaannya atas langkah-langkah yang kita laksanakan ini, dan insya Allah dengan demikian Allah Ta'ala akan membukakan hati dan pikiran kita di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, sehingga insya Allah kita dari majelis ini mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian tidak lupa juga selalu kita kirimkan salawat dan salam sejahtera kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Para ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini marilah sama-sama kita memperhatikan pelajaran-pelajaran yang insya Allah akan saya berikan. Masalah yang kita akan bicarakan adalah masalah kelahiran dan kematian. Bahwa kita ini manusia asalnya adalah tidak ada, kemudian menjadi ada, dan kemudian kembali kepada tidak ada. Kemudian Allah Ta'ala jadikan kita ada kembali, yaitu untuk dibangkitkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya kita adalah berada dalam sudah dicatatkan oleh Allah Ta'ala di Lauhil Mahfuz bahwa kita nantinya akan menjadi manusia, akan menjadi anak Adam. Itu kita tadinya belum ada apa-apa, cuma catatan saja. Tetapi kemudian Allah adakan kita di dalam rahim ibu kita. Dan kemudian yang tadinya tidak nampak lahir ke dunia. Kita nampak, hidup. Yang tadinya bayi kemudian menjadi anak kecil, dan kemudian mereka menjadi dewasa, dan kemudian menjadi orang tua, kata Allah Ta'ala.
kemudian mereka aku matikan. Setelah itu aku kembalikan lagi. Mereka aku hidupkan untuk berhadapan kepadaku, untuk mempertanggungjawabkan apa amalan-amalan yang telah dia kerjakan semasa hidupnya di dunia. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kita merenung tentang hal ini, bahwa kita ini sekarang hidup dalam perjalanan yang sudah sampai di tengah-tengah. Apakah perjalanan kita ini masih panjang ataukah sudah tinggal sedikit lagi? Itu tidak ada yang tahu. Tetapi kita harus selalu waspada terhadap apa yang namanya kematian. Kita semua sudah yakin pasti kematian itu akan datang menjemput kita, walaupun kita tidak tahu kapan waktunya. Maka sekarang apa yang harus kita persiapkan? Sekarang mari kita lihat. Di samping kita harus beramal yang baik-baik seperti kemarin, kalau kepengen dapat surga, jamin yang 6 perkara. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sudah dimasukkan ke dalam kubur? Bermacam-macam orang yang dimasukkan ke dalam kubur. Orang yang mati pasti segera dikubur. Kalau kita mati pasti segera diantarkan ke kubur. Bagaimanapun cakepnya kita, bagaimanapun orang mencintai kita, keluarga sangat menyayangi kita, kita adalah idola dalam keluarga kita, tetap kalau sudah mati harus masuk kubur. Ibu-ibu, bapak-bapak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakal mati. Apa saja yang ada nyawanya di dunia ini atau di mana saja, di langit sekalipun, di bumi, kalau memang dia itu bernyawa pasti bakal mati. Itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Ta'ala. Siapapun dia pasti bakal mati. Kecuali hanya Allah sajalah yang tidak pernah mati. Allah itu hayyun la yamut. Dia hidup, tidak pernah mati. Hidup selama-lamanya Allah Ta'ala. Dan kita sudah yakin itu. Kekuasaannya adalah meliputi langit dan bumi. Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, Allah itu Al-Azizul Jabbar, Allah itu ala kulli syai'in qadir. Dia menentukan segala-galanya. Apa yang dia mau dia bikin, apa yang dia kehendaki dia lakukan, dan semua dia lakukan dengan mudah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila dia menghendaki sesuatu, dia tinggal mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Begitu mudahnya Allah Ta'ala melakukan sesuatu. Meskipun bagi kita sulit sekali, jangankan untuk melakukan, membayangkannya saja susah. Kadang-kadang pikiran kita yang kecil ini tidak sampai ke sana. Bagaimana caranya Allah itu menjadikan manusia? Bagaimana Allah Ta'ala itu membangkitkan kembali atau menghidupkan kembali yang sudah mati? Kalau kita belajar dengan apa-apa yang kita lihat dari kenyataan orang yang dikubur, mereka itu lama-kelamaan menjadi tulang belulang. Jangkanya tidak tentu. Ada orang begitu dikubur sebulan udah habis dagingnya. 2 bulan, 3 bulan, digali kembali, ada sesuatu, ada masalah, maka terpaksa kuburan digali. Di situ kita bisa lihat. Di situ kita bisa belajar membuktikan bahwa manusia ini macam-macam di dalam kuburnya. Memang sudah dikabarkan, bukan baru. Tapi dari sebelumnya Allah sudah kabarkan kepada kita melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa diterangkan oleh Nabi kepada kita bagaimana kuburan ini menyambut kedatangan anak Adam. Manusia masuk ke dalam kubur disambut oleh bumi.
Bumi memberikan sambutan seperti orang menerima tetamu di rumahnya. Kalau yang datang ini orang yang sangat tidak disukai, maka yang punya rumah menyambutnya juga kurang enak. Kalau yang datang ini orang yang sangat dicintai, yang dihormati, orang yang diharapkan kedatangannya, maka disambut dengan sangat penuh dengan kehormatan. Kubur agak berbeda sedikit, karena dia lebih dahsyat, lebih tegas. Siapa yang datang dengan kebaikan, maka aku akan peluk dia dengan rahmat dan kasih sayangku. Aku rindu kepada dia. Siapa yang datang dengan kejahatan, aku sudah rindu ingin menjepit dia. Manusia-manusia yang tidak pernah mendengarkan, Allah sudah berikan nasihat peringatan, Nabi sudah memberikan nasihat peringatan. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik, nyembah Allah, jangan sekutukan dengan sesuatu. Allah paling tidak suka disekutukan. Kalau kamu berbuat dosa, aku maafkan, aku maklumi, asal jangan syirik kepadaku. Jangan mensekutukan aku akan sesuatu. Itu adalah sesuatu yang paling aku tidak suka, kata Allah. Seberapapun banyaknya dosamu, bagai buih di atas laut, kalau kamu mau bertobat kemudian berbuat baik, aku terima taubatmu. Asal jangan syirik kepadaku. Aku paling benci orang yang melakukan syirik. Tidak aku ampuni. Dan kemudian aku akan masukkan ke dalam neraka lebih dahulu dari orang kafir. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Innal ardo la tunadi kulla yaumin sab'ina marratan. Ya bena Adam, kulu washrabu ma syi'tum washtahaitum. Fa wallahi la akulanna luhumakum wa juludakum. Wahai anak Adam, makanlah kalian, minumlah kalian, apa yang kalian mau, apa yang kalian suka. Tapi demi Allah, aku nanti akan makan daging-dagingmu dan tulang-tulangmu. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, apa yang terjadi di dalam kubur nanti? Begini, apabila kata Nabi, seorang jenazah diletakkan di dalam kurung batangnya, kemudian diusung oleh orang-orang yang akan membawanya, mengantarnya ke kubur. Apabila kata Nabi, orang itu in kanat sholihatan qalat qaddimuni qaddimuni. Kalau jenazah ini adalah soleh, amalnya baik, sholat nggak tinggal, ini amal baik. Yang namanya amal baik itu apa sih? Apa ramah sama orang? Bukan cuman itu. Itu nanti hiasan dalam hidup. Tapi pokok dalam hidup manusia nomor satu adalah menyembah Allah. Jangan mensekutukan dia akan sesuatu. Bagi kita orang muslim, menyembah Allah ini artinya adalah sujud. Kemudian sujud artinya sholat. Yang satu hari, satu malam, 5 waktu, jangan pernah ditinggal. Andai kata kita tinggalkan dengan alasan apapun, dalam satu hari sholat kita berkurang, maka kita akan mendapat masalah di sana. Dalam hidup kalau kita berjalan, di dalam membawa kendaraan, kita nggak akan bikin masalah dengan rambu-rambu lalu lintas. Karena apa? Takut kalau dapat masalah, nanti bisa panjang urusannya. Ini baru urusan dunia yang bisa diatasi. Tapi bagaimana dengan rambu-rambunya Allah? Kita diperintah harus begini, jangan begini. Coba sekarang kita perhatikan. Sebab kita tidak tahu kapan kita ditandu oleh saudara-saudara kita.
Kita dibawa. Kata Nabi, apabila seorang mayit dibawa di usungan, kalau dia soleh dia akan bilang, cepatkan aku. Qaddimuni, qaddimuni. Wahai saudaraku, cepatkanlah aku, cepatkan aku. Antarkan aku secepatnya ke rumahku. Cuman kita nggak dengar. Yang bawa nggak ada yang dengar bahwa si jenazah ini sebenarnya berteriak, cepatkan aku, cepatkan aku. Dia sudah rindu dengan rumah masa depannya, rumahnya yang sudah digali, rumahnya yang sudah menunggu. Tapi kata Nabi, wa in kanat ghairu sholihatin, kalau dia tidak soleh, qalat, dia berkata, ya wailaha, aina tadhhabuna biha? Celaka aku, celaka. Kemana kamu mau bawa aku? Kemana kamu bawa aku? Mereka itu udah kebingungan duluan. Jadi yang ada dalam perasaannya adalah bahaya menunggu, kecelakaan yang akan datang kepadanya. Ini mereka sudah diberitahu oleh Allah sejak mereka terbujur di atas tempat tidurnya. Orang-orang berdatangan memberikan ikut ucapan turut berduka cita, membawa kembang yang indah-indah. Itu semua bagi si mayat sudah tidak ada artinya lagi. Mereka tidak tergiur dengan keindahan yang ada di dunia, sudah tidak merasakan bagaimana kenyamanan, keindahan yang datang ini. Tidak ada sekali menyentuh dia, karena dia adalah tidak soleh dalam hidupnya. Masuk ke dalam kubur. Apa yang terjadi? Di dalam kubur mereka diterima oleh bumi, ditunggu sampai orang-orang yang mengantarkan ini berbalik. Ketika mereka baru mau pulang ke rumahnya, masih 7 langkah. Langkahnya masih didengar oleh orang yang ada di dalam kubur ini. Masih terdengar suara sendalnya. Datanglah Mungkar dan Nakir yang akan bertanya kepadanya. Dan kemudian. Jadi andai kata orang ini baik, orang ini soleh, alhamdulillah betapa nikmatnya dia dikubur. Ternyata alam kubur lebih indah daripada alam di dunia. Keindahan dunia tidak ada arti sama sekali bila dibanding dengan keindahan yang sudah ada di dalam kubur. Kenikmatan yang luar biasa. Tidak ada ujian di sana, tidak ada cobaan di sana. Bagi orang yang sudah menerima cobaan dunia, dia sabar. Dia atasi semuanya dengan baik. Dia lawan hawa nafsunya. Kata Nabi, sungguh beruntung orang yang pandai melawan hawa nafsunya. Beruntung sekali orang yang mengedepankan akalnya, dijadikan imam akalnya. Dan makmum, nafsunya dijadikan makmum. Tapi betapa ruginya seseorang apabila nafsunya dijadikan imam, akalnya dijadikan makmum. Jadi nafsu duluan. Kalau ada apa-apa, marah duluan. Kalau ada apa-apa, mutusin duluan baru mikir. Kalau udah putus baru mikir kan nanti tinggal nyesel. Ya kenapa saya begitu? Ya kenapa saya ngomong begitu? Ya kenapa saya berbuat begitu? Ini orang-orang yang selalu nafsunya dulu diikutin. Nah ini kebanyakan perempuan. Kalau perempuan itu memang pada dasarnya cenderung ngikutin nafsu. Apa-apa nafsu duluan. Tetapi memang pada dasar laki-laki itu akalnya lebih banyak daripada nafsunya. Tapi insya Allah wanita-wanita yang pandai menahan nafsunya itu adalah wanita-wanita yang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Insya Allah mereka menjadi orang yang selamat. Pengen marah, terpancing oleh keadaan, dia tahan marahnya. Istighfar, dia beristighfar banyak-banyak. Karena mengatasi sesuatu adalah dengan istighfar. Kalau kita beristighfar, maka insya Allah teredam amarah kita.
nafsu kita hilang, keinginan yang berlebihan akan terkendali dengan kita banyak-banyak beristighfar. Ibu-ibu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita banyak baca istighfar, banyak baca la ilaha illallah, karena kesemuanya itu akan menyejukkan hati kita, akan menjadi penerangan dalam kubur kita, dan akan menaungi kita di alam mahsyar kita nanti. Jadi insya Allah banyakin zikir, banyakin bacaan. Ini adalah benteng kita, benteng dalam kehidupan kita, baik di dunia, di dalam kubur, maupun di alam akhirat nanti. Ibu-ibu juga, bapak-bapak juga tentunya. Zikrullah inilah yang akan menyelamatkan kita. Hidup kita tenang kalau banyak zikrullah. Dengan berzikir kepada Allah pagi dan petang, subuh, maghrib, isya, atau tengah malam, kita berzikir kepada Allah. Barang siapa yang membaca Al-Quran di tengah malam, Allah akan naungi dia. Dia tahajud di tengah malam, kemudian dia membaca Quran, maka Allah akan naungi di padang mahsyar nanti di bawah naungan arasnya Allah Ta'ala. Barangkali ini berat, tengah malam bangun, apalagi musim dingin begini. Kalau malam terbangun biasanya yang ditarik selimut. Betul apa enggak tuh? Kalau kita bangun bukannya angkat selimut, lemparin, mau pergi ke air, mau berwudu, itu jarang terjadi barangkali ya. Kecuali pada orang-orang yang memang sudah betul-betul penuh rasa takutnya kepada Allah, udah betul-betul rindu kepada Allah Ta'ala. Kalau berjumpa dengan Allah, dia kepengen, dia redha, Allah juga redha. Seperti yang Allah panggil kita di dalam Al-Quranul Karim, orang-orang yang membelakangkan dunianya, mengedepankan urusan akhiratnya, bukan berarti meninggalkan dunianya. Nggak mau hidup dunia ini, nggak mau cari keberuntungan, nggak mau cari dunia, dia maunya ibadah melulu, itu salah. Dalam arti kata mendahulukan urusan akhiratnya, dia perbanyak akhirat. Dunia itu adalah jembatan menuju akhirat. Sekedarnya cari dunia tapi tidak melupakan akhirat. Cari dunia untuk kendaraan menuju akhirat. Ini. Nah, orang-orang seperti ini yang mendahulukan ibadahnya, maka insya Allah dialah itu orang yang selamat. Dialah orang yang rindu kepada Allah. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang merasa tenang, jiwa yang tenang, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan mardiyah. Kamu redho, aku juga redho. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, ketika manusia itu tertidur nanti di akhir, kehidupannya dibatasi oleh Allah, sudah sampai di sini limitnya, maka kita tidak akan berdaya. Ketika kita berjalan, kita akan tidur. Ketika kita duduk, kita akan tertidur. Kita akan terjatuh kepala kita, supaya rata antara badan dengan kepala. Tidak ada lagi orang yang berdaya untuk bertahan. Saya masih mau duduk, saya masih mau hidup, nggak bisa. Kalau limitnya sudah sampai, maka kita mau tidak mau menidurkan diri kita sendiri. Maka di saat itulah mata kita terbelalak ke atas. Disitulah kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Apabila kita dalam hidup banyak berbuat yang baik, orang-orang pada begini, orang-orang pada begini, ini orang-orang yang gak diredhoi oleh Allah menurut ilmu kita. Kita udah tahu itu, bahwa orang-orang ini salah. Saya gak mau ikuti mereka. Biarin zaman menuntut kita untuk begini. Siapa yang mau begini, ikut modernisasi yang tidak sesuai dengan agama kita, dia tidak mau ikut. Berapa banyak orang yang ikut ke situ? Ibu gak ikut, bapak gak ikut? Enggak, saya gak ikut. Kenapa?
takut Allah marah. Mundur kita. Tidak ikut kepada mereka. Selalu berlawanan. Keadaan zaman begini, kita begitu. Berlawanan, capek mengimbangi orang-orang ini. Jangan kita dikecam oleh masyarakat. Dan juga jangan kita dilaknat oleh Allah. Jangan sampai Allah nggak redho sama kita. Jadi kita menyesuaikan diri bagaimana biar orang-orang jangan marah kepada kita. Kita punya sikap yang bijaksana, tetapi Allah juga tidak akan marah kepada kita sebab kita di jalan yang benar. Keputusan-keputusan kita ini adalah keputusan yang diredhoi oleh Allah. Sepanjang hidup capek kita menahan nafsu, mengimbangi orang-orang yang gak sesuai dengan langkah kita. Tapi kita mencari ridha Allah. Ya Allah tolonglah aku, ya Allah tolonglah aku. Selalu kita berdoa, ya Allah tolonglah aku. Makin banyak doa kita, makin mantap hati kita, makin yakin hati kita kepada pertolongan Allah. Sebab memang orang yang ya Allah, ya Allah, ya Allah, apabila malam hari kita memanggil ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, kata Allah, barang siapa hambaku yang memanggil aku di tengah malam, di saat manusia wan nasu niyam, orang-orang tertidur nyenyak, dia bilang ya Arhamar Rahimin 3 kali, maka aku katakan, aku jawab panggilannya, iya wahai hambaku, ada apa? Kamu perlu apa dari aku? Mintalah, aku akan beri permintaanmu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau malam-malam nih, tengah malam kita bangun, itu dari Allah tuh. Jangan tarik selimut deh. Makanya tidur bawa jam, dekatin jam, hadapi jam. Jam berapa ini? Oh, jam 1, jam 2. Inilah saatnya munajat. Inilah saatnya Allah izinkan mata kita terbuka, seger mata kita, karena memang sudah niat tar malam mau sholat. Bangun, samperin air, dingin menggigil, apalagi di musim dingin. Allah besarkan rahmat dan ampunannya, karena dingin dia melawan. Air yang dingin itu dilawan demi mencari ridhoku, kata Allah. Nanti ketika kita mau mati itu ada suara orang lain gak dengar, yang dengar kita. Di saat-saat prihatin ini kita dengar panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang tertahan, yang terkendali, wahai jiwa yang nafsunya itu tenang, dikendalikan, pulanglah kalian kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redho dan Allah pun redho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu sekalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Inilah kalimat yang enak, kalimat yang nikmat, yang pengen kita dengar. Selama ini kita yang baca tuh, betul nggak ibu-ibu? Kan kalau baca Quran itu yang kita baca. Tetapi nanti bukan kita yang baca, Allah yang bacakan suara itu, diperdengarkan kepada kita. Kita akan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambaku. Di mana? Sesungguhnya orang-orang yang abror itu adalah lafi aliyin. Fa innal abroro lafi aliyin wa innal fujjara lafi sijjin. Sesungguhnya orang-orang yang abror, yang dalam hidup selalu berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama manusia, terutama sujud kepada Allah, tidak pernah lupa, berzikir, membaca Al-Quran, 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 baca Al-Quran, maka orang-orang inilah yang akan mendapatkan keselamatan. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang kita renungkan lagi, hitung-hitung kerjaan kita. Jangan terlalu banyak buka-buka HP buat lihat gosip-gosip. Kita buka HP yang banyak kan, kalau saya perhatikan orang-orang perempuan juga, maaf ya nyalain perempuan lulu.
Karena yang banyak kesempatan, nafsunya, keinginannya, hasratnya untuk tahu tentang gosip apa yang sedang terjadi sekarang, itu kebanyakan perempuan. Mau lihat coba apa yang terjadi, lihat-lihat ada ini, si Anu gini ya, si Anu lagi berantem nih, si Anu lagi begini, ribut sama suaminya loh katanya tuh dia. Ini adalah dosa. Satu, kita ikut gosip, namanya ghibah. Ghibah cara modern adalah begini, diberikan informasi lewat apa namanya ini, lewat Facebook. Jadi lewat Facebook kita diberikan kabar, informasi tentang ini. Kalau ilmu pengetahuan bagus, tapi itu juga nggak bisa kita terus begini, otak kita nggak kuat. Manusia bisa terganggu pikirannya kalau terus menerus begini. Ada masanya. Kita harus tahu batasan dalam hidup, bahwa kata Nabi, dari diri kamu wahai manusia akan dibagi kepada 3/3 bagian. 1/3 untuk Tuhanmu, 1/3 untuk dirimu, 1/3 untuk keluargamu. Sulusun li nafsihi, wa sulusun li rabbihi, wa sulusun li ahlihi. Fa'tikul ladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah haknya masing-masing dengan baik. 1/3 untuk diri kita. Apa untuk diri kita? Keperluan kita, makan, minum, tidur, istirahat. Mata ini perlu baca berita, tapi dia juga perlu istirahat. Telinga, mulut, pikiran, hati, perasaan, itu semua juga perlu istirahat. Istirahatkan, gak boleh diforsir terus menerus. 1/3 lagi untuk Tuhan, Bu. Apa? Ibadah, sholat, zikir, zikrullah. Coba ibu, bapak rasakan ya, ketika kita pegang tangan kita, kita mengucap zikir yang akan kita hitung. Zikir kita jangan perhitungan dengan zikir, tetapi kita hitung. Karena Nabi juga hitung. Nabi bilang, bacalah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Itu kita hitung 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu ada artinya. Gerakan lidah langsung larinya ke pikiran, masuk ke hati, itu menjadi obat. Akan menjadi obat buat segala macam penyakit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada kita punya problem dalam badan kita, anggota tubuh kita, misalnya jantung kita, ada masalah di sini. Coba beri dia kelonggaran, beri dia oksigen. Kalau dia memang butuh oksigen, kita bisa beri dia oksigen lewat zikir. Zikir itu akan menggetarkan di sini. Gerakan jantung kita itu nantinya akan terbantu oleh zikir kita, yang manusia nggak tahu kecuali hanya Allah. Karena itu adalah rahasia Allah. Kalau memang kita udah percaya, kita udah yakin, tidak masalah. Nggak perlu kita mikir apa ya, bagaimana ya, itu bukan wewenang kita. Kita tinggal serahin aja sama Allah. Yang penting zikir itu menjadi obat, terutama buat pikiran dan hati. Kita perlu ketenangan jiwa dalam hidup. Orang kalau jiwanya mau tenang, cari macam-macam obat. Ada yang cari duit biar banyak, biar hidup tenang. Kalau udah punya rumah mewah, mobil bagus, duit banyak, hidup kita baru tenang. Sekarang Pak, nggak ngaji nih, jadi Bu, nggak sempet. Saya cari duit dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Jalan jam 6 pagi, pulang jam 12 malam. Tidak peduli, umur udah berapa tidak peduli. Yang penting kalau udah hidup mewah, ntar baru saya pensiun deh. Kalau udah pensiun baru saya ngaji. Udah ngaji, saya sholat yang benar, saya mau baca Quran yang benar. Ternyata begitu pensiun, udah goyang semua. Kaki goyang, kepala udah goyang. Mau ngaji, udah gak sanggup lagi dengerin orang ngajar. Udah pusing kepalanya. Jadi udah gak mampu lagi menangkap ilmu. Mau ibadah, ruku, baru ruku aja dengkulnya udah kreot. Mau sholat biar banyak, bagaimana mau sholat banyak? Yang fardu aja kita udah kurang, karena udah tua.
Makanya sekarang mumpung masih muda, isi dua-duanya, dunia juga, akhirat juga. Kita cari duit, sholat nggak tinggal. Bis gimana dong, susah nyari tempatnya mau sholat, cari pasti dapat. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah yang kasih jalan keluarnya. Demi rumah kita nanti nih di dalam kubur. Supaya kalau kita sudah masuk ke sana, Allah menerima kita dengan redha. Ketika kita terbujur, hampir mengakhiri napas kita, maka panggilan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah terdengar di telinga kita. Dibawa roh kita oleh malaikat yang mencabut nyawa kita, malaikat rahmat. Dibawa ke atas langit, diterima di sana dengan hormat. Tapi orang yang fujar, duraka waktu hidup, menentang. Pokoknya nggak peduli, mau bener kayak mau salah, masa bodoh. Orang gelar tikar mau ngaji deh nggak ikut. Ayo Pak, Bu, ngaji Bu. Enggak, udah tinggal duduk. Guru udah ada bersedia. Panitia udah gelarin tempatnya, udah disediakan semua fasilitasnya, tapi nggak mau, masih nggak mau juga. Berapa banyak ya orang-orang yang begitu? Ya, makasih. Suruh minum dulu Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sundus. Saya teruskan lagi. Sampai di mana tadi ya? Ya, jadi kalau orang yang fujar itu diangkat rohnya, dibawa ke atas. Sampai di atas tidak diterima. Diturunkan lagi ke bawah. Terus masuk sampai di bawah tanah yang 7 lapis dan ditindih oleh batu-batu besar. Itu namanya penjara untuk rohnya orang yang fujar, yang durhaka. Jadi sekarang kita tanya deh, diri kita ini adanya di mana? Sebelum Allah menentukan, sebelum dipanggil pulang, di mana diri kita ini sekarang? Tuh, ubur udah segini. Nanti sebentar lagi barangkali kita masuk, dibawa oleh orang-orang, bukan kita yang bawa diri kita, bukan kita yang nentuin. Sekarang kan ada tuh kuburan yang bagus, kita boleh pilih, silahkan. Indonesia aja ada tuh, namanya Sandiago Hill, ya, di Indonesia. Harganya ada yang sampai miliaran, miliar harganya. Orang-orang kaya itu sudah beli, sudah sediakan tempat untuk sekeluarga. Jadi nanti dia di sini, kalau suaminya meninggal duluan ya suaminya di sini, istrinya di sini, anaknya sebelah sini. Ini anaknya nomor 1, ini anak nomor 2, udah sediain kuburannya semua. Terus ada ininya lagi, ada apa, saung-saung buat yang nyengokin nanti. Yang ziarah kalau mau makan ada tempatnya, ada tempat makan. Kalau yang harganya mahal, view-nya garden, bunga-bunga view-nya. Kalau yang murah view-nya jalan raya. Itu yang harganya murahan. Nah ini saya belajar lagi dari sini, ya Allah. Jadi orang-orang ini barangkali belum begitu tahu. Kalau menurut saya ya, nggak tahu. Mungkin mereka itu orang pintar, tapi tidak begitu ngeh. Tahu nggak ngeh? Ngerti nggak ngeh ya? Gak begitu menyadari sebenarnya di dalam itu ada apa. Biar view-nya indah di atas, harga yang mahal yang diambil, biar ngadepnya bunga-bunga, taman bunga indah, ada danaunya. Tetap yang di dalam gak bakal lihat itu. Udah masuk berantem sama munkar nakir, dia gak bakal ngelihat ke atas. Yang lihat orang yang hidup. Orang yang hidup aja juga gak nafsu, karena ini kuburan. Bagaimana sih kita mau rekreasi ke kuburan? Biar indahnya kayak apa nggak sedih hati kita? Yang ditanam di dalamnya adalah orang yang kita cintai. Apa yang sedang terjadi kepikiran sama kita? Apalagi kita udah tahu dalam kubur itu ada 2 macam.
Ada kuburan yang tenang, ada kuburan yang rame. Yang tenang orang-orang yang ruhnya udah ada di atas, yang udah ditaruh di tempat yang mulia, maka dia tenang, tidur seperti pengantin baru. Tapi yang rohnya dibawa ke bawah, ditindihin batu, rohnya aja jerit-jerit, dia dikembalikan, dihidupkan di situ, dihidupkan dia, dan terus hidup, tidak tidur-tidur. Kalau fujar, kalau yang soleh tidur sampai hari kiamat datang. Tapi kalau yang fujar itu gelisah, dipukuli sesuai dengan kesalahannya masing-masing. Kalau memang dia nggak bayar zakat, dilibet ular. Ya maaf, ini bukan sadis, tetapi memang Allah itu bisa Ghafurur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, tetapi dia bisa juga Syadidul Iqab. Allah itu dahsyat kalau menyiksa. Dia pengasih, penyayang, adil, hakim, bijaksana Allah Ta'ala, penerima taubat, pengampun dan pemaaf. Tapi ketika dia menyiksa, dia jadi Syadidul Iqab. Jadi Allah itu adil. Sifatnya ada dua, Rahman Rahim, Syadidul Iqab, pengasih penyayang, tega kejam kalau menyiksa. Giliran menyiksa Allah tega, tapi giliran dia mengampuni, ajaib. Orang yang punya dosa kalau bertobat diampuni oleh Allah. Jadi makanya mari ibu-ibu, bapak-bapak, kita bertobat kepada Allah. Jangan mensekutukan dia dengan sesuatu, supaya kita tidak disiksa nantinya. Kalau udah disiksa baru tahu kita betapa panjangnya hidup di dalam kubur. Jadi hidup kita di dunia udah berapa puluh tahun, udah 90. Lama kita hidup kayaknya di alam dunia ini. Tapi begitu masuk kubur, ternyata dunia nggak ada artinya. Nggak ada apa-apanya dunia ini dibanding dengan alam akhirat. Luar biasa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sekarang mari kita koreksi diri kita masing-masing. Mengingat hal yang seperti ini, kita sekarang harus segera sadar, hijrah dari kelalaian menuju kepada kesungguhan. Tadinya kita lalai, sekarang harus segera sungguh-sungguh dalam beribadah. Biar kita bisa sungguh-sungguh ibadah, gimana ya caranya? Ngajinya kudu rajin. Kalau ngaji artinya mengkaji ilmu, mendengarkan nasihat, membuka Al-Qur'anul Karim. Ini nanti kita akan sadar. Apalagi nanti setelah di pengajian kita diberikan pelajaran begini-begini, sampai di rumah kita baca itu Quran, kita menghayati, kita meresapi. Coba rasakan bagaimana nikmatnya hati ini, sejuk dalam bertakwa kepada Allah. Rasanya sejuk, nggak terpaksa, nggak ditekan. Allah tidak menekan kita, Allah tidak akan merugikan kita. Hambanya yang soleh itu adalah mendapat keberuntungan buat dirinya sendiri. Kalau kita soleh, yang untung diri kita. Kalau kita ingkar, kita maksiat, yang rugi juga diri kita. Allah tidak pernah merugi sedikit pun. Kemudian dalam hal kematian ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita lihat lagi sekarang. Orang mati, laki-laki yang mati, wanita atau suami, istri yang mati, masing-masing ada hukumannya. Suami yang baik, yang di dalam hidupnya, dalam rumah tangganya bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Dia didik istrinya. Dia tidak hanya membawa dirinya, tetapi istrinya dididik, diajarkan supaya mendekatkan diri kepada Allah, supaya takut kepada Allah, menjaga kehormatannya, menutupi auratnya. Itu adalah tugas suami. Andai kata istri kita tidak bisa diajarkan, maka kita bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Bagaimana caranya membuat istri menjadi sadar? Kalau kita nggak bisa sendiri, bawa ke pengajian. Makanya beruntung dengan adanya pengajian di sini. Kalau bapak-bapak istrinya dibawa ke sini, itu untung bapak, karena nggak terlalu berat ngajarnya. Istri kita diajarin oleh guru yang ada di sini. Jadi mereka nanti akan menyadari sendiri hak-hak dan kewajibannya.
Kita tinggal di rumah mengarahkan. Pelan-pelan kata Nabi, wahai para suami, nasihatilah istrimu. Karena pada dasarnya mereka itu, ya, mau datang pada Bapak Edot, mereka itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Dan tulang rusukmu yang paling atas adalah itu yang paling bengkok. Itu istri dijadikan dari tulang rusuk kita. Nah, kata Nabi, kalau kamu biarkan dia akan terus bengkok. Para istri itu. Tapi kalau kamu kasarin dia akan patah. Jadi bagaimana caranya? Berilah mereka nasihat perlahan-lahan secara bijaksana. Terus dibimbing dengan rahmah, dengan kasih sayang, mawaddah warahmah dalam rumah tangga, bukan dengan bentakan yang kasar. Jangan. Berikan seperti Nabi memberikan pelajaran kepada istri-istrinya. Nabi itu adalah Nabi adalah orang yang paling diidolakan dalam rumah tangganya. Kata Nabi, khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Orang-orang yang idola di antara kalian bagi keluarganya adalah orang-orang yang diidolakan dalam keluarganya. Aku adalah orang yang diidolakan dalam keluargaku. Semua keluarga mengidolakan Nabi. Mereka cinta kepada Nabi. Nah, dalam rumah tangga, siapa yang orang-orang yang dianggap idola dalam rumah tangga? Kan dalam rumah kita nih macam-macam. Ada orang yang idola, ada orang yang nyebelin. Ya, wah datang nih biang kerok. Jangan sampai kita jadi orang yang dikatakan biang kerok dalam rumah. Wah, pulang deh biang kerok nih. Nah, ini kalau orang udah bilang kita biang kerok, karena apa kita dikatakan biang kerok? Karena bikin huru hara melulu, karena suka marah, karena suka hasut. Kalau ada orang dapat nikmat, pasti nanti dia yang bikin sulit hidup orang itu. Ini dipanggilnya biang kerok. Itu bukan idola. Biang kerok di mata manusia adalah juga biang kerok di mata Allah. Jadi kita kudu hati-hati juga. Jangan bilang yang penting Allah deh kita sih. Kalau Allah udah reda orang mau ngapain kayak bodo amat. Orang mau demen kayak sama kita, orang gak demen kayak sama kita. Gak bisa begitu. Jadi harus memberikan kasih sayang kepada orang, kepada manusia. Memberikan sikap yang baik kepada manusia. Supaya manusia ini jadi cinta kepada kita. Supaya orang rindu kehadiran kita. Kalau kita gak ada dicari orang. Mana dia ya? Ibu Anu kok belum datang? Saya kangen sama dia. Bapak-bapak juga begitu. Kangen. Kemana bapak ini? Kok dia gak datang? Apa dia sakit? Ya Allah, saya kasihan sama dia. Nah, kalau orang udah kasihan sama kita, ada rasa kasih sayang kepada kita, berarti kita orang yang disayang pula oleh Allah. Jadi kalau orang manusia itu sayang, banyak yang mengatakan dia orang baik, maka insya Allah di sisi Allah juga kita orang baik. Begitu juga sebaliknya. Karena satu ketika Nabi Muhammad SAW lagi berkumpul-kumpul dengan para sahabat lewat jenazah. Orang-orang bilang, ya Allah, jenazah ini adalah orang baik. Si fulan yang meninggal ini adalah orang baik. Yang satu bilang lagi, iya dia orang baik, Masya Allah, orang baik. Orang baik, orang baik. Semua bilang ini orang baik. Maka Nabi kemudian berkata, wajabat, wajabat, wajabat. Orang diam semua. Wajib, wajib, wajib. Tidak lama lewat lagi orang bawa jenazah lagi, seorang wanita. Wah, ini orang, Masya Allah, mulutnya luar biasa. Sama suami galak, sama tetangga galak, berantem gak habis-habis. Oh, yang satu bilang, iya, wah ini manusia luar biasa nih perempuan ini. Wah, mulutnya luar biasa, lidahnya tajam, kalau ngomong nyakitin. Orang banyak yang bilang begitu. Kata Nabi, wajabat, wajabat, wajabat. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, maaf, tadi ada orang baik kelewat. Kita bilang nih orang baik-baik. Semua orang bilang dia orang baik. Engkau bilang wajabat, wajabat, wajabat.
Tapi sekarang ini ada perempuan yang jahat, kita semuanya bilang dia orang jahat, engkau juga bilang wajabat. Apa maksudnya ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau kalian menyaksikan orang itu orang baik-baik, maka bagi Allah dia itu wajib masuk surga. Tapi untuk yang perempuan jahat ini juga, karena kalian ini semuanya menilai dia itu memang orang jahat, menyaksikan manusia di muka bumi ini bahwa orang itu orang jahat, maka bagi Allah dia juga wajib masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, kita perlu juga mengambil hati orang bukan untuk menjilat, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tidak mendapat keuntungan, tetapi karena Allah. Kita berbuat baik, menyayangi orang, mencintai orang. Kata Nabi, kalau kamu cinta kepada saudaramu karena Allah, katakan, ana uhibbuka lillah, aku cinta kamu karena Allah. Tapi jangan perempuan bilang aku cinta kamu sama laki-laki, bisa gawat. Begitu juga sebaliknya, saya mencintai kamu karena Allah. Ibu, saya sayang sama ibu, saya cinta sama ibu karena Allah, bukan karena kita mau sesuatu dari dia. Liwajihillah, hanya karena Allah. Maka inilah kasih sayang yang diajarkan dalam Islam. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa begitu, memberikan kasih sayang dari orang lain. Kita memberikan kepada orang lain, mendapatkan kasih sayang juga. Kalau kita menanam, kita pasti menuai. Betul nggak ibu-ibu? Ya, kalau kita menanam kebaikan, kita pasti menuainya kan kebaikan. Kalau kita menanamnya kejahatan, pasti menuainya kejahatan. Kalau kita jahat sama orang, pasti orang jahat lagi sama kita. Kalau kita baik sama orang, biarin orang jahat sama kita. Habis gimana kalau dia jahat sama kita, masa kita baik? Kita jahatin lagi. Jangan. Ahsin ilaman asa'a ilaika, kata Nabi. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang udah jahat sama kamu. Biar dia jahat, tapi kita tetap harus baik. Prinsip kita adalah selalu berbuat baik kepada siapapun. Jangan suka nyumpahin. Biarin kita sih baik aja, ntar biarin Allah yang terbalikin dia. Biar Allah yang balesin dia. Jangan ngarep-ngarep biar orang dijahatin sama Allah. Jangan ngarep-ngarep orang biar binasa. Girang. Kita minjem duit nggak dapat kemarin, sekarang kehilangan kan, syukur. Ya rasah. Makanya jadi orang jangan jahat. Kan Nabi suruh kita baik, kita udah jahat nih. Kita nggak sadar kalau kita ini udah jahat. Sebenarnya kita lagi dirugikan orang, lagi kecewa sama orang. Tapi karena kita menindih ketika orang dapat musibah, kita syukurin, maka kita pun udah jahat. Jangan jadi orang yang jahat. Lihat Nabi. Nabi berjuang seperti itu, udah diludahin orang, giginya ditimpuk sampai patah, matanya berdarah, dilempar kotoran manusia ke mukanya. Tapi apa yang Nabi lakukan? Tetap mendoakan mereka. Tetap Nabi baikin dia. Yang tukang ngeludain, tiap Nabi lewat sholat jagain. Nabi lewatnya sini nih kalau sholat, dia duduk di situ. Begitu Nabi lewat, diludain Nabi mukanya. Tiap Nabi lewat diludain. Nabi nggak apa-apa. Suatu ketika Nabi lewat, nggak ada yang ngeludain. Kemana orang yang tukang ngeludain saya ya? Tuh Nabi tuh kangen sama yang tukang ngeludain. Dia sakit ya Rasulullah. Hah, sakit? Kata Nabi. Ayo kita tengokin. Ditengokin sama Nabi. Kan tengokin mau nontonin, mau nyukurin. Bukan. Nabi mau lihat apa yang terjadi. Gak taunya dia sakit. Suatu ketika ludahnya berbalik ke mukanya. Itu dari Allah. Berbalik ke mukanya jadi koreng, terinfeksi. Kemudian dia terkena penyakit. Nabi doakan, ya Allah sembuhkanlah orang ini. Disembuhkan oleh Allah. Langsung dia masuk dalam agama Islam. Tadinya dia bukan orang Islam, orang Yahudi yang benci sekali sama Nabi. Nabi doain biar udah segitu bencinya orang Yahudi, bukan orang Muslim. Kita juga begitu.
Disuruh berbuat baik apa saja sama siapa saja. So, jangan urusan agama ikut-ikutan, jangan. Kalau soal agama ada garisnya. Tidak boleh kita toleransi bareng-bareng. Kan kita disuruh baik, kita tolongin deh dia. Habis dia ngajak kita, enggak. Kalau udah agama kita enggak ikut, tidak ikut campur. Tapi soal kebaikan, banyak kebaikan, kesempatan kita berbuat baik, kita berbuat yang baik-baik, sekalipun sama orang jahat pada kita. Kenapa? Ingat kubur. Kalau udah dikubur kita akan dibagi nanti. Luqmanul Hakim begini, wahai anakku, hati-hati kamu dalam hidup, berbuatlah kebaikan. Karena sesungguhnya manusia lagi dibagi 3/3 bagian. Sekarang 3/3 lagi menurut Luqmanul Hakim. 1/3 untuk Tuhannya, 1/3 untuk dirinya, dan 1/3 lagi untuk ulat. Yang untuk Tuhannya apa? Adalah amalmu, dan amaluka bainaka wa baina rabbuka. Amalmu antara kamu dengan Tuhanmu. Sholatnya, puasanya benar apa enggak? Pergi haji benar apa enggak? Karena siapa dia pergi haji? Karena Allah apa bukan? Dia berbuat sedekah buat apa? Buat mukul orang, buat bikin malu orang, buat nyakitin orang? Enggak. Dia berbuat yang baik karena Allah. Maka ini adalah 1/3 bagian. 1/3 bagian lagi untuk dirimu. Adapun yang untuk dirimu itu adalah amalmu. Amalan kita buat diri kita dalam kubur. 1/3 naik ke atas. Rohnya naik ke atas, untuk dirinya amalnya turun ke dalam kubur masuk. Dan yang 1/3 lagi untuk ulat. Diri kita ini akan dimakan oleh ulat. Di dalam tanah kita dimakan ulat. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita merenung lagi, sekali lagi lebih dalam coba kita masuk. Kita enggak mau dimakan oleh ulat. Kita mau tubuh kita ini tetap utuh. Karena ada orang yang di dalam kubur utuh sampai hari kiamat datang, tidak dimakan oleh ulat. Siapa itu? Orang-orang yang memelihara Al-Quran. Orang-orang yang menjaga Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Ini tidak akan diazab oleh Allah. Innallaha ta'ala la yu'adzibu qalbun wa Al-Quran. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyiksa hati yang memelihara Al-Quran. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, mari, biar umur udah segini repotnya kayak apa, hidup di dunia udah modern kayak gini, Quran tetap mesti dibaca. Kita sih alhamdulillah deh, sabanari tuh suara Quran kita setel di rumah kita, nggak berhenti dari pagi sampai malam, 24 jam deh kita setel. Terus ibu baca gak? Kagak, kan udah udah diwakilin. Nggak bisa. Kita mesti baca sendiri, itu lain. Suara, kita demen suara daripada musik-musik yang enggak. Debar, debur, bikin jantung kita berdebar-debar. Mendingan kita dengerin Quran. Perdengarkan suara Al-Quran, coba. Sejuk rasanya di hati. Ini dalam hidup, belum mati. Hidupnya begitu. Diutamakan orang-orang yang cinta kepada Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Dan orang-orang ini di dalam kuburnya tidak disentuh oleh ulat. Diharamkan tanah memakan dia, ulat memakan dia. Dan di akhirat, di padang mahsyar nanti, di bawah naungannya Allah, dia diberikan mahkota, tajan, mahkota di atas kepalanya. Jadi mari Bapak, Ibu, kita baca Quran, belajar. Kalau nggak bisa jangan malu, jangan gengsi. Maaf, yang jadi kendala bagi kita terus nggak bisa baca Quran adalah tiap maju mau belajar malu, takut rahasia kita ketahuan orang. Kalau kita ini nggak bisa, sebab orang-orang pada kirain kita pinter. Orang kira kita pinter, tapi ternyata kita nggak bisa. Jadi sebabnya itu kita nggak bisa belajar Quran. Maju, duduk, mau ngaji, mau. Tapi buat buka Quran, enggak. Kalau mau diajarin Quran, mari Bu, kita belajar baca Quran, enggak ikutan. Besok berhenti ngaji. Ngaji maunya jangan pakai baca deh. Jangan pakai suruh saya baca Quran, saya nggak mau. Ngaji pakai baca Quran, saya nggak mau. Mau ngapain kita kalau nggak mau baca Quran? Kalau sampai segini umur masih belum ngaku, belum bisa baca Quran, masih belum mau kita akui, kapan kita mau ngaku? Dalam kubur.
Kalau udah di dalam kubur kita akuin, ya Allah saya nggak bisa baca Quran. Kenapa? Karena memang saya tidak mau belajar Al-Quran. Guru Al-Quran sudah siap mengajarkan kita. Bukan satu, bukan dua. Mereka siap mengajarkan kita. Siapa saja yang mau belajar, kapan saja. Berapa orang saja, mari saya ajarkan Quran. Guru-guru sudah bersiap untuk itu. Tapi yang mau belajar, coba boleh lihat. Orang-orang yang mau belajar Al-Quran itu jumlahnya sangat sedikit. Bila dibanding dengan yang lain. Coba kita lihat orang-orang yang belajar ini, yang sifatnya keduniaan, itu jumlahnya pasti lebih banyak daripada orang yang mau belajar Quran. Kalau dibuka, ibu-ibu mulai besok ada pendaftaran pelajaran Al-Quran. Wah, yang daftar banyak yang daftar. Ini ilmu namanya ilmu latah. Kalau baru-baru banyak, tapi begitu belajar sekali dua kali mundur, copot satu copot. Lama-lama udah tinggal 4 orang. Kemana yang lain, Bu? Tahu ya? Ini ada ininya, ada cucunya. Ini yang ini ada ininya, yang ini ada ininya. Itu alasan. Tapi ketika dia mau, dia bisa. Apa yang dia mau kerjain? Bisa. Yang dia nggak mau, ada alasan. Kita boleh berhujjah kepada manusia, tetapi di mata Allah kita nggak bisa lari. Quran, utamakan Quran, ibu-ibu, bapak-bapak. Di dalam kubur Quran menjadi penerang kita. Kalau kita masuk ke dalam kubur, ikut tuh bacaan kita. Kita sadar, kita nggak sadar, Quran ikutin kita. Enteng dibawanya itu jenazah. Karena orang ini nggak curang dalam hidup, nggak suka depak orang, nggak suka nyikut orang, nggak suka nusuk dari belakang, jujur, baik hati, suka nolongin, ikhlas, nggak suka balas kalau orang jahat sama dia. Dia selalu punya prinsip, saya harus berbuat kebaikan kepada siapa saja. Ini orang yang akan selamat di dalam kuburnya. Nanti orang-orang yang cinta kepada Al-Quran ini dibawanya enteng, dimasukin dalam kubur yang gelap, begitu diuruk terang benderang. Gak nyesel kalau kita cinta sama Quran. Tiap hari ibu-ibu baca Quran, bapak-bapak, maaf ya Pak, biar kita repot, biar sedikit baca tuh Quran, biar cuma 5 atau 7 ayat. Allah suka yang ganjil. Enak nih, enak terusin. 1 lembar saja, masa nggak punya waktu? Kalau kamu mau bicara, ngomong sama Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, bu, kalau kita pengen bicara kepada Allah, baca Quran. Pengen dengar ngomongan Allah, baca Quran. Kalau kita pengen mengadu kepada Allah, sholat. Kalau sholat kita mengadu kepada Allah, talking with Allah. Tapi kalau mau dengar suara Allah, baca Quran. Makanya juga enak orang baca Quran, sejuk, hatinya nyaman, di dada nih rasanya lega. Biar ada problem kayak apa aja, ibu-ibu, bapak-bapak, ada problem kita dalam hidup, tapi dengan baca Quran nikmat. Hidup ini terasa nikmat. Karena apa? Kita punya backingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersama kita. Orang yang bersama Al-Quran diikuti oleh Allah kemana dia jalan. Ada dia, ada Allah. Hati-hati. Kalau orang cinta Quran, hati-hati, jangan dijailin. Ntar Allah yang jewer kita. Kalau kita jailin dia, Allah yang jewer kita. Orang cinta Al-Quran. Satu ketika Nabi Muhammad SAW berperang. Kemudian orang-orang yang meninggal sebagaimana biasa, yang mati syahid namanya, itu kalau dikubur orang yang mati syahid tidak disolatkan, tidak dikafankan. Jadi pakai baju yang ada saja, tidak dimandikan. Jadi dikafankannya dengan pakaiannya dia, masuk ke dalam kubur. Dan satu ketika, satu lubang akan dimasukkan 2 orang.
Karena ini dalam suasana peperangan. Situasinya seperti itu. Maka dengan begini berarti dibolehkan satu kubur, satu lubang, 2 orang. Nabi Muhammad SAW ketika mau masukkan jenazah ke liang lahat, ditanya kepada para sahabat, siapa di antara 2 orang ini yang paling banyak hafal Qur'annya? Kenapa ya Rasulullah? Karena dia akan aku bariskan di depan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita menghayati bagaimana manusia dikubur, kain putih kita yang diikat di sini kan dibuka mukanya. Kemudian kita dihadapkan ke kiblat. Badan kita lurus begini terlentang, tetapi muka menghadap kiblat dengan ganjelan tanah di sini di pipinya, supaya dipersiapkan nanti akan ada yang datang mau tanya. Ketika mau ditanya oleh Munkar Nakir, dia sudah terbuka wajahnya. Dia sudah siap untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, yang dibariskan di depan adalah orang yang lebih banyak menghafal Qur'annya. Berarti itu ada pengaruh. Buat yang di belakangnya ini, dia akan mendapat keberuntungan dari orang yang ada di depan. Karena memang keduanya itu adalah syuhada, orang yang mati syahid. Kalau kita melihat lagi hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang ini, maka kita merenung lagi, ya Allah, betapa kemuliaan Al-Quranul Karim. Jadi sekarang mari ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi yang kita cari? Kita punya cita-cita tinggi sekali seperti yang kemarin saya katakan. Cita-cita kita ada di sini, cita-cita kita sampai ke sini, tapi kematian adanya di sini. Belum sampai ke cita-cita orang udah mati, betul apa enggak? Masih punya planning. Tanggal sekian bulan anu, tahun sekian dia mau ini, tahun sekian dia mau ini. Padahal lagi bikin pabrik tuh. Wow, pabriknya besar, mati orangnya. Nah, orangnya mati mau nggak mau pabriknya dipegang sama siapa? Sama orang lain. Ya kan, sama keluarganya, anaknya, istrinya. Belum tentu mereka setia sama yang mati. Belum tentu mereka ngirimin doa ke dalam kuburnya. Jangan ngirimin apa-apa, doa aja, suka lupa. Orang tua kita udah meninggal dunia, udah lama. Kalau baru nangis melulu, tiap hari doain, minta doain dong orang tua saya meninggal, doain. Tapi setelah udah sekian puluh tahun, nggak ada doa lagi, lupa. Coba bagi kita jangan melupakan. Orang tua kita adalah keramat kita. Kalau kita pengen Allah Ta'ala beri rezeki, pengen dimudahkan urusan kita, ada keberkahan setiap harinya, jangan lupa bacakan doa buat kedua orang tua kita. Jangan tungguin mereka meninggal dunia. Masih hidup pun mereka kita doakan. Masih hidup kita doakan mereka. Apalagi yang sudah meninggal, menunggu dari anak-anaknya doa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang mari kita camkan diri kita dalam hidup. Apapun yang ada di depan kita, berapapun besarnya, berapapun nikmatnya, itu adalah dunia. Yang kalau dibanding dengan kenikmatan di akhirat, kata Nabi, kamu datanglah ke laut, celupkan telunjukmu. Apabila nanti ada air yang menetes, itulah kesenangan dunia. Laut ini adalah kesenangan di akhirat. Apakah kamu tidak mau kesenangan akhirat? Jangan kamu jual kesenangan akhirat dengan dunia yang sedikit. Jangan kamu jual hudan dengan dolalah. Jangan kamu jual petunjuk dengan kesesatan. Kita udah dapat petunjuk Islam, iman, itu petunjuk dari Allah. Ilmu apalagi sudah ada. Mari kita berada di barisan Allah, di jalan yang Allah ridhoi. Mana jalan yang Allah ridhoi? Ikuti apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sebagai wanita kita mesti bagaimana? Dalam hidup nggak boleh merengkal. Dalam rumah tangga kita tunduk kepada atasan kita. Suami adalah atasan kita. Kita adalah bawahannya. Walaupun kita harus dihormati, ini artinya orang yang tunduk kepada atasannya adalah orang yang terhormat.
Tetapi orang yang melawan, membantah, membangkang adalah manusia yang tidak berguna, manusia yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadilah kita orang yang sopan, jaga wibawa kita. Orang yang berwibawa adalah orang yang menghormati orang lain. Suami kita pendapatannya lebih sedikit dari kita, banyak rumah tangga jadi goyang. Suami pendapatannya sedikit, istri pendapatannya banyak, maka istri mengatur suami. Mulai sekarang kena uang saya lebih banyak dari kamu, kamu ngepel ya tiap hari. Kamu yang nyuci, kamu yang jagain anak-anak, kena uang saya lebih banyak dari kamu. Ini tidak sopan kita. Mudah-mudahan kita tidak begitu. Karena orang yang selalu disiram oleh pengajian, insya Allah harkatnya selalu diberkahi oleh Allah, langkahnya akan selalu dibenarkan oleh Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mari sebagai kata yang terakhir dari saya, mari sama-sama kita jaga diri kita daripada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Prinsip tauhid kita ini adalah tauhid bertuhan kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya. Kita tidak membenarkan, jangan membenarkan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah. Insya Allah kita selamat. Kalau kita membenarkan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah, maka kita tidak akan selamat. Kata Allah Ta'ala, apalagi sekarang ini hampir-hampir kita berbareng-barengan dengan orang-orang yang lain agama, lain keyakinan, kita tidak bisa berbareng-barengan dengan mereka. Jadi dengan sangat menyesal, karena ini adalah perintah dari Allah Ta'ala. Jangan, karena Allah bilang, laqad kafaral ladzina qalu innamal masihu ibnu Maryam ibnullah. Sungguh telah kafir dengan nyata orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Masih bin Maryam adalah anaknya Allah. Itu kafir dengan nyata. Jadi kalau Allah sudah katakan begini karena mereka adalah salah paham dan tidak pernah mau mendengar, sudah dibenarkan oleh Allah, sudah diberikan keterangan-keterangan, tetapi mereka tidak mau menerima ini. Mereka mengatakan akulah yang benar, kitalah yang benar, mereka itu salah. Katanya begitu, kata Allah, kalau emang kamu benar, maka kamu katakanlah, biar kamu mati saja, minta mati saja karena kamu dalam kebenaran. Kalau orang benar kan masuknya ke dalam surga. Tetapi kata Allah Ta'ala, mereka tidak akan meminta mati karena mereka tahu bahwa diri mereka dalam kesalahan sebetulnya. Nah, inilah kata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melihat di dalam surah Al-Maidah, di dalam surah Maryam, itu banyak sekali keterangan-keterangan tentang itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita jangan lemah. Bukan berarti kita ini mau menyikut orang lain, tidak boleh, kita harus berlendeng tangan. Tetapi dalam soal agama, lakum dinukum waliyadin, bagi mereka adalah agama mereka, adapun bagi kita adalah agama kita. Jadi kita punya prinsip, jangan sampai Allah marah kepada kita karena kita ikut-ikutan dengan mereka, kita membenarkan mereka. Ini perlu saya pesan, mudah-mudahan insya Allah kita jadi ingat itu. Jangan kita membaur kepada kebatilan. Wala talbisul haqqa bil batil wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Janganlah kamu mencampur baurkan yang hak dengan yang batil, sedangkan kamu sudah diberikan kitab. Apakah kamu tidak berakal? Jadi akal dan pikiran kita gunakan untuk belajar kitab suci Al-Quranul Karim yang sudah menghimpun di dalamnya Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim wa Musa. Itu sudah disempurnakan dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu adalah stempel dari Al-Quranul Karim. Allah sudah redha kepada Islam sebagai agama kamu karena sudah disempurnakan oleh Allah Ta'ala apa-apa semuanya di dalam Al-Quranul Karim. Maka marilah kita terima ini dengan sepenuh hati, dengan keyakinan yang komplit di dalam hati kita, tidak kurang sedikit pun. Kita yakin bahwa Allah lah yang benar, hanya Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Adapun yang lain itu adalah kebatilan, kesalahpahaman yang tidak pernah mau dibuka oleh mereka. Mereka salah paham tetapi tidak pernah mau mengerti akan kesalahannya. Mereka tidak tahu tetapi mereka bilang mereka yang paling tahu. Oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak, saya himbau, mari sama-sama
kita jaga diri kita agar Allah Ta'ala ridha kepada kita sampai akhir hayat kita nanti, kita termasuk orang yang tidak ternoda dalam tauhid kita. Nah, itu saja. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, dan insya Allah semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat, dan Allah berkahkan rezeki kita, Allah berkahkan ilmu kita, Allah baguskan amal kita, Allah tuntun kita ke jalan keridhaannya, diampuni segala dosa-dosa kita, agar kita mati dalam husnul khatimah dan kita hidup dalam keberkahannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita baca Fatihah. Kita mohon kepada Allah, tidak pernah lupa kita mohon. Kita mohon, selalu kita memohon kepada Allah dalam setiap kesempatan kita memohon. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan ampunannya, agar kita diberikan rahmatnya, dipanjangkan umur dalam taat kepadanya, dan sekali lagi kita mati dalam panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Semoga diijabah Fatihah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, sekali lagi saya mohon maaf kurang lebihnya, dan akhirnya bagaimana